Jadi kalau kita punya data dalam bentuk taruhlah moist basis, kita akan ubah ini sama. Kita hanya mencari berapa faktornya saja. Sehingga di sini kalau kita mau menghitung nilai A, ya kan, didasarkan pada moist basis, maka ya nilainya menggunakan nilai yang ada di moist basis, ya kan? Nah, ini akan menjadi 33,9 kalikan kadarnya C, yaitu 73,15. Ditambah 1427 kali kadarnya hidrogen, yaitu 5,51 dikurangi kadarnya oksigen dibagi 8. Ditambah 22 kali kadarnya S, yaitu 2,38. Nah, kalau kita mau net caloric value dry basis. Nah, ini caranya adalah dari nilai gross caloric value dikurangi 24,44 kalikan 9 dikali persen H, ya ditambah persennya moisture. Maka kita akan dapat nilai sekian. Nah, bagaimana kalau dry basis? Ya sama, berarti NaCV moist basis kita kalikan 100 dibagi 100 minus moisture content. Kita akan lebih tinggi. Intinya kalau ini moist basis itu akan memberikan nilai yang lebih rendah dibanding dry basis. Apalagi kalau dry as basis, dia nilainya akan lebih tinggi. More or less akan seperti itu. Bisa di Rizky ada yang ditanyakan? Sangat simpel ya. Ya, Bu. Mungkin mau tanya yang B itu yang berarti B ini net caloric value-nya yang moist basis ya, Bu ya? Nah, di sini kan ada keterangan, ya kan? NCV ini akan sama dengan GCV, ya kan? GCV kan kita sudah punya nilai yang baik, yang moist basis kan sudah ada. Oke. Karena kita mau menghitung nilainya, ini adalah yang sebentar. Ini dia mintanya net caloric value dry basis, ya kan? Nah, karena dry basis, maka kita masukkan nilai daripada GCV-nya yang sama-sama dry basis. Kita sudah punya kan 7650 seharusnya. Mungkin dicek lagi. Ya. Berarti kalau pakai hasil yang A itu berarti sebenarnya carinya yang moist basis gitu ya, Bu ya? Betul. Oke. Nah, jadi kalau yang kita gunakan, jadi kalau yang ditanyakan moist basis, seharusnya datanya ya dari moist basis, ya kan? Benar kan? Kalau net kalorik yang dry basis, ya kita cari di sini, ya kan? Tetapi kok di sini ada moisture-nya ya? Kalau dry basis kan nggak ada moisture-nya seharusnya. Yang B itu untuk yang moist basis ya, Bu ya? Enggak. Net caloric value dry basis. Ini mungkin ada sedikit error ini. Salah ini. Net caloric value itu biasanya akan lebih tinggi yang dry basis dibanding moist basis kan? Benar kan? Iya, Pak. Oke, ini coba tak ceknya ya. Karena yang di sini ini sudah clear. Caloric value pada pada proximate analysis ini kalau moist free berarti kan dry basis. Iya kan? Ini nilainya lebih tinggi dibanding yang moist basis. Kalau dry kemudian S free lebih tinggi lagi. Ya kan? Nah, ini logikanya kalau yang di awal ini yang nomor A, ini kan gross caloric value moist basis. Ya kan? Berarti nilai ini kan kita hitung dari nilai yang moist basis semua kan? Coba saya ini berarti tak cek ya, saya bentar tak gedein dulu. Ya sedikit gak pas ini.
Sekarang dia minta yang ini, aku begini salah tadi. Bentar. Net caloric value dry basis. Persamaannya kan menjadi ini. GCV. Berarti seharusnya 7650. Iya kan? Yep. Minus 24. Gini. Nah, copy kok tinggal tak ganti. Bentar. Copy. Pas formulanya saja. Salah. Pas nilainya. Saya mau tak ambil formula ini. Nggak apa-apa, lainnya tak masukkan. Oke. Nah, persamaannya ini harusnya diganti ini. Ini 24. Tuh. 24,44 dikali 9 kali H, ya kan? Hanya ini, ya kan? Kemudian, loh, soalnya ada persen moisture ini loh. Oh benar, Ibu tulisnya yang sini dry basis. Berarti nilai di atas ini yang B ini adalah Moist, ini, yang moist ya, Bu? Moist basis. Nah, salah nulis saya. Bentar, makanya kok jawabannya gak pas kayak gitu. Benar kan? Yap, benar, Bu. Oke, yang B ini adalah moist basis. Karena moist basis, maka kita ngambilnya gross calorie value-nya dari nilai yang kita peroleh di atasnya. Karena ini juga moist basis. Benar kan? Yap. Sekarang gara-gara antara yang tulis di sini dan di sini berbeda. Nah, ini sudah tertulis dry basis. Ya. Clear ya? Clear, Bu. Ibu akan stop dulu. Oke, sekarang Ibu akan share ini tulisan batch yang sebelumnya terkait dengan analisa juga. Sebentar, Ibu akan besarkan. Kita mungkin tidak lama supaya kalian nanti masih bisa mengikuti untuk sholat tarawih dan lain-lain. Nah, ini Ibu hanya akan sekilas saja berbicara mengenai goal analysis sekilas saja. Nanti lainnya kalian bisa mempelajari kembali. Nah, ini kita ambil sebenarnya dari sebuah paper. Judulnya saya tidak saya sampaikan karena ada di PPT mereka semuanya. Jadi ini kita sudah tahu mengenai karakteristik daripada batu bara. Ya. Kemudian di dalam pemanfaatan batu bara itu biasanya akan dicek dari berapakah heating value. Ada yang nyebut sebagai calorie value dan sebagainya. Itu yang kita pakai aturan saat mau memanfaatkan batu bara itu sebagai sumber bahan bakar padat, ya kan? Makanya kalau nanti semua yang penelitian mau diubah menjadi bahan baku padat, itu ada berbagai cara, kan? Bisa dengan cara pirolisa, bisa dengan cara kita ingin memperoleh cara yang lebih banyak. Kalau kita ingin memperoleh cara yang lebih banyak supaya nanti menjadi punya sifat yang mendekati dengan batu bara. Nah, salah satunya bukan hanya dari data berapakah fixed carbon dan sebagainya, tetapi juga yang kita sebut sebagai heating value di sini. Nah, untuk mengetahui unsur apa saja di dalam batu bara, maka kita lakukan yang kita sebut sebagai analisa proximate dan ultimate. Nah, analisa proximate ini merupakan analisa pendekatan terkait unsur tertentu yang telah dianalisa secara ultimate.
Nah, karena beberapa analisa ultimate itu mahal, maka ada beberapa paper yang melakukan sebuah pendekatan. Bagaimana dari data proximate itu bisa kita kira-kira berapa nilai ultimate-nya. Nah, analisa ultimate ini diperlukan untuk identifikasi proses konversi kimia dan bisa memprediksi aliran gas buang serta kualitas udara dalam sistem pembakaran batu bara. Dengan menggunakan analisa ultimate tersebut membutuhkan alat eksperimen yang canggih, biaya yang mahal, serta diperlukan pengerjaan yang memakan waktu. Intinya bahwa analisa proximate, analisa ultimate, ini adalah analisa-analisa dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi properti daripada batu bara. Intinya akan seperti itu. Jadi untuk mengetahui propertinya kita perlu menggunakan analisa tersebut. Nah, kalau analisa proximate tadi apa saja yang akan dianalisa sudah Ibu sampaikan, demikian juga dengan ultimate. Nah, ini yang Ibu tadi terangkan bahwa nanti akan dilakukan sebuah korelasi. Jadi mereka mensimulasi lah apakah ada atau kita bisa mengenerate data dari ultimate analysis menggunakan data proximate analysis. Ya, ini adalah tetap sebuah pendekatan karena tetap untuk verifikasi kita harus melakukan analisa ultimate kembali. Biasanya kan seperti itu. Nah, ada beberapa rumus, makanya tadi tergantung Rizky akan mengambil patokan buku yang mana. Karena kalau pakai bukunya Spade, maka kalian mengikuti semua yang ada di sana. Tetapi jangan lupa bahwa untuk analisa itu mesti sudah ada ASTM atau standarnya. Jadi tidak bisa macam-macam lah. Jadi kita harus mengikuti standar yang ada. Ini contoh saja kita mau mencari korelasi antara heating value dari data ultimate analysis. Maka heating value dalam unitnya adalah BTU per pound itu bisa diperoleh dengan data dari data ultimate yaitu 145 dikalikan kadar karbonnya, 610 dikalikan kadar hidrogen dikurangi oksigen dibagi 8, dikalikan 40 kali kadar sulfur ditambah 10 kali kadar nitrogen. Nah, tetapi ini juga bisa kita hitung bahwa heating value itu sama dengan 8.000 A ditambah 14.500 B atau 2.500 D dikurangi 338 W. A ini apa? Volatile matter. B-nya apa? Fixed carbon. Ini VM, ini fixed carbon. Atau kalau kita mau pakai persamaan ini, maka D di sini ini juga volatil, tetapi dengan suhu yang berbeda ya. Atau di sini adalah fraksi atau moisture content. Walaupun di sini fraksi air, tapi ini basis kering. Seharusnya naik basis kering ya tidak ada moisture content, biasanya akan seperti itu. Jadi nanti kita cek kembali. Nah, selanjutnya mahasiswa ini juga menguraikan mengenai beberapa alat yang bisa kita pakai untuk menganalisa batu bara, yaitu analisa ultimate. Ini ada beberapa alat, ya. Nah, ini bagaimana caranya, nanti Ibu bisa share ke kalian, kalian bisa baca-baca di sini. Termasuk di sini disampaikan beberapa data dari uji proximate dan ultimate. Ini dalam rangka mencari korelasi nanti semuanya. Ya, ini untuk batuan lignit, bituminus, antrasit, ada sampai 10 sampel di sana. Nah, dia mencari korelasinya di sini. Nah, jadi tujuan dari paper ini adalah mengenerate persamaan untuk mencari komposisi elemen
atau ultimate analysis didasarkan pada proximate analysis. Karena pada data proximate kalian tetap ada kandungan sulfur, kandungan es, ya kan, kandungan fixed karbon, kandungan volatil matter, seperti itu. Nah, ini ada S-nya berapa, volatil matter berapa, fixed karbon berapa. Karena ini basis kering berarti tidak ada moisture content. Kemudian, nah kita punya data juga untuk C, H, N, O, dan S. Biasanya akan seperti itu. Kemudian mereka mau mencari korelasi dengan menggunakan sebuah simulasi atau software seperti ini. Ya, untuk mencari hubungan, apakah memang ada hubungan sih antara ultimate dengan proximate, nilai-nilai yang itu. Dia juga melakukan secara non-linear. Walaupun ini kalau bisa dilihat, nilai R-square-nya, ini yang untuk C beberapa sudah masuk. Ya, tetapi H tidak ada masuk seharusnya. Nilai 91 ini. Karena untuk R-square ini kalau dia nilainya mendekati 1, berarti kan dia fit kan. Jadi antara nilai dengan modelnya ini pas. Kasarannya seperti itu. Semakin kecil maka dia tidak ini kalau dia linear loh ya. Ya, dia tidak pas antara model dengan data yang ada. Kemudian dia juga mengevaluasi korelasi, karena kita tidak bisa menggunakan persamaan linear seperti ini. Jadi yang awalnya dia gunakan hubungan antara, kalau seperti ini, nah ini kan bisa dilihat, ini karbon, ini fixed karbon, ini volatil matter. Kemudian dia gunakan software seperti ini juga semua sama, ini karbon, weight content, ini volatil matter, ini S content. Kemudian yang bawah ini ada hubungan hidrogen dengan apa saja. Ini sayangnya gambar yang bawah ini nggak ada. Ini ada dari karbon, hidrogen, sama oksigen. Berarti di sininya sama semua, fixed karbon sama volatil matter. Ya kan? Berarti kan dia mau mencari data dari volatil matter dan fixed karbon terhadap nilai O, terhadap nilai H, dan terhadap nilai C. Nah, ternyata kalau dikorelasikan secara non-linear, ini akan diperoleh nilai R-square sekian. Untuk antrasit, itu nilai R-square-nya masuk yang untuk karbon. Bituminus akan turun, ini turun lagi, lignit naik lagi. Kemudian antrasit ini karena seharusnya ini yang C ini memang agak masuk karena memang mostly kalau antrasit itu C-nya yang banyak kan di sana. Nah, ini korelasinya akan menjadi menurun, lignit meningkat lagi. Ini akan meningkat, yang O ininya akan turun nantinya. Jadi ini nilai R-square yang diperoleh. Kemudian ketiga, dia juga akan melakukan korelasi setiap komponen elemen dengan kombinasi analisa proximate. Kemudian dia mengevaluasi hingga nantinya dia akan memperoleh sebuah persamaan untuk mengkorelasikan. Tetapi ini nanti tetap ada error berapa persen, itu akan selalu seperti itu. Makanya di dalam penelitian, terutama yang sifatnya seperti ini tadi, menduga dan sebagainya, itu pasti nanti akan harus dilakukan uji analisa untuk mengetahui berapa errornya. Oke. Nah, dari sini Ibu hanya ingin menunjukkan bahwa ada korelasi antara proximate dan ultimate. Jadi ada hipotesa seperti itu. Tetapi tingkat bahwa ultimate itu bisa kita generate daripada proximate, data proximate itu masih ada errornya kalau melihat data yang ada tadi. Nah, Mas Rizky ada yang ditanyakan terkait untuk proximate analysis, ultimate analysis,
bagaimana kita membawa dari satu basis ke basis yang lainnya. Cukup mudah ya. Cukup clear dari contoh tadi. Oke, tapi di situ Ibu kasih ada beberapa soal. Sebenarnya Ibu juga sudah kerjakan semuanya. Ini hanya yang Ibu masukkan di kuis yang tahun lalu. Ya. Nah, sayangnya biasanya juga banyak yang nggak ngerti ya, gitu loh. Oke, Ibu ada banyak buku sih sebenarnya. Cuman wis apa namanya? Bentar. Ada lagi enggak ya yang ini? Oke. Tak ikuni buku yang space bentar. Cool analysis. Payung. Bukunya sped tak taruh di mana ya? Ibu nanti carikan bukunya yang punya sped. Ini buku lama, sebentar. Yang ini Ibu share, ini buku lama. Nah, ini juga ada metode dari Cole and Cole S analysis. Ya. Setidaknya kalau di sini itu nanti apa ya, alat apa saja yang akan digunakan, kemudian nanti bagaimana nanti dari data itu kita terjemahkan seperti itu. Jadi kesusahan itu biasanya menerjemahkan data. Taruhlah kita nih kayak di labnya Ibu yang paling sering dipakai kan kromatogram. Entah itu data dari GC, data dari HPLC, ya itu data itu harus kita ubah supaya nanti lebih mudah untuk dicerna dibanding hanya ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Kromatogram tadi itu pun dia biasanya hanya didasarkan data yang diperoleh itu berapa milivoltnya yang menyatakan areanya ada berapa. Sehingga kita untuk mengkuantifikasinya itu bisa gunakan internal kalibrasi atau eksternal kalibrasi. Nah, sayangnya kita tidak pernah melakukan internal calibration atau external calibration. Sehingga yang kita tulis biasanya hanya murni itu sebagai persen area saja. Dan area ini belum tentu sama dengan persen berat. Ya, jadi nanti jangan lupa, apapun nanti tool yang kita pakai untuk analisa, itu tujuannya untuk memperoleh data yang kita inginkan dari respon yang kita inginkan pada penelitian kita. Misal responnya itu hanya perlu berapakah komposisi di solid phase, liquid phase, dan gas phase. Maka kalian tidak perlu analisa apapun, hanya gravimetri saja. Ya kan? Jadi kalian hanya timbang berapa kalian dapat char, berapa dapat liquid phase bisa kalian timbang. Kalian pasti akan nulis asumsi bahwa nanti totalnya itu akan jadi 100% itu kalau solid phase ditambah liquid phase ditambah gas phase. Nah, karena gas ini kita tidak punya gas folder untuk nangkep gas yang dihasilkan, biasanya kita tulis saja 100 minus liquid phase dikurangi dengan solid phase. Itu kalau targetnya hanya untuk mengetahui komposisi. Ya, komposisi dalam artian berapa aku dapat char, berapa aku dapat ter, berapa yang sisanya, seperti itu. Maka kita tidak perlu melakukan apapun, hanya gravimetri analisis saja. Tapi berbeda kalau kalian ada target tertentu. Ya,
aku perlu C per H rasio harus sekian, seperti itu. Nah, maka mau tidak mau, dari mana kita bisa dapat nilai C? Ya harus lewat ultimate analysis tadi. Bisa dimengerti ya? Jadi, tool itu hanya sebagai sarana untuk mencapai respon yang kita inginkan. Jadi hampir semua di sini, ini misalnya zinc kita bisa analisakan dengan spektro. Kemudian apa kita bisa analisakan dengan apa. Itu kalau buku di sini. Nah, yang sebenarnya mau Ibu bagi benar-benar yang bagus punyanya Spades. Sebentar, aku masih belum ketemu. Waduh, ini semester berapa ini? Harus nyari ini. Wah, Ibu belum ketemu ya. Hanya ingin menunjukkan punya supaya nanti Rizky bisa mencari ini. Nah, ini. Bentar. Nah, nanti baik Rizky maupun anak S1, kalau nanti mau mengetahui mengenai bagaimana cara menganalisa, kemudian mau pakai basis apapun, di call analysis ini akan lengkap dibahas. Saya ada bukunya, cuman perlu saya cari, kok nggak ada yang untuk, nggak tak simpan yang ini. Tetapi saya ada bukunya ini, untuk James J. Spade di sini. Ya, ini bisa kalian baca, karena dia bukan hanya sekedar analisa proximate ultimate, tetapi analisa yang lainnya. Jadi karena Handbook of Call Analysis, ya semua yang terkait dengan analisa batubara kalian bisa temukan di sana. Ini harus mencari yang gratisan lagi nih. Yang tahun biru. Oke. Tahun berapa yang gratis ini? 2005. Sebentar, ini yang dapat gratis 2005. Tanpa dia diisi berapa perlu cek lagi. Nah, ini saya barusan download saja. Ini mengenai analisa kimia. Ya. Oke. Nah, kalian bisa melihat di sini apa saja yang dibahas di buku Call Analysis. Ini mengenai analisis consideration, mengenai akurasi dan presisi. Ini dua kata yang artinya berbeda ya, akurat dan presisi. Akurat itu datamu benar. Kalau presisi itu nilaimu antara satu, run yang pertama, kedua. Ini kalau sama, maka kita sebut presisi di sana. Maka presisi belum tentu akurat. Ya, tetapi akurat belum tentu juga presisi. Berarti saat kita ngeran lagi, hasilnya beda. Nah, oleh karena itu selalu diharapkan di dalam penelitian itu ya akurat, ya presisi. Makanya karena di sini yang anak S1 juga sedang mengambil tugas akhir, anak S2 ya sudah pernah melakukan tugas akhir. Makanya saat melakukan tugas akhir, mengapa kita harus mencatat? Bahkan bahan itu kita
dapat dari mana. Bukan dapatnya dari toko A, B, C ya, tetapi siapa produsennya. Itu yang paling utama. Bisa jadi produsennya punyanya merek, berbeda dengan yang punyanya LIPI. Seperti itu. Jadi itu nanti, itu sampai segitunya. Suhu kalian tulis, tekanan kalian tulis, dalam rangka apa? Ya nanti kita akan dapatkan data yang akurat dan presisi. Jangan sampai data itu bias. Makanya di penelitian selalu Ibu minta, jangan ngeran tuh hanya sekali. Ya, karena kalau kalian ngeran sekali, itu akan jadi bias. Apakah ini benar atau tidak? Bahkan di sini bagaimana cara kita report dari analisa batu bara. Interrelation daripada data sama coal classification. Dilanjutkan dengan nanti ada sampling sama sample preparation. Jadi sampai kalau kalian analisakan untuk ultimate proximate itu biasanya apakah nanti perlu preparasi sampel lagi atau tidak. Itu harganya akan berbeda. Baru kita masuk yang paling umum di sini adalah proximate analysis. Yang pertama membahas mengenai moisture content, S, volatile matter, fixed carbon, coal assay. Ya, makanya di sini ada tadi yang Ibu sampaikan ada suhu 600, ada 900. Ya kan? Hubungan antara S dengan tadi yang ultimate proximate karena ini kita bisa gunakan assay yang pada suhu 600 atau assay yang pada suhu 900. Atau akan kita gunakan metode karbonisasi yang lainnya. Harapannya nanti setelah dikarbonisasi kan yang tinggal adalah nanti adalah fixed karbonnya di sana. Kemudian ada beberapa metode yang lainnya. Lanjut ke ultimate analysis. Di ultimate analysis sama dengan tadi. Kita analisa karbon, hidrogen, tetapi di sini sampai ke tes metode protokol. Jadi step by step kita melakukan analisa karbon dan hidrogen. Setelah itu data yang diperoleh bagaimana kita menghandling dan bagaimana menginterpretasi. Jadi ini sudah interpretasi data dari kalian mengerjakan ini semuanya. Nah, selain itu, makanya tadi Ibu sarankan karena dia bukan hanya membahas yang umum. Walaupun dua ini yang biasanya kita lakukan. Secara umum hampir semua paper ya dia hanya menjalankan analisa proximate, ultimate ini dasarnya. Lainnya ini ada tambahan. Misal kita mau menganalisa mineralnya apa saja di sana. Nah, karena kan kita tahu bahwa taruhlah saja S. S ini dia tidak akan binding sendiri S, tapi dia binding dengan menjadi FeS3, menjadi S binding dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada physical dan electrical property. Nah, ini kalau ini fisik kan densitas berapa, specific gravity berapa, porositas berapa, surface area berapa. Nah, dari data-data fisik ini, kemarin misal specific gravity, seharusnya untuk batu bara sekian. Oh, ini kok tinggi sekali, berarti piritnya ada lebih banyak. Maka nanti lebih mudah kita untuk melakukan pengolahan dan sebagainya. Sampai ke analisa refractive index-nya yang untuk fisikal. Nah, untuk elektrikalnya ini bisa ke conductivity, dielectric constant, dielectric strength, sama resistivity. Nah, tadi di dalam analisa proximate ultimate itu kan selalu ada berapa caloric value. Nah, itu akan masuk di thermal property. Ini ada caloric value, bagaimana cara menentukan caloric value, bagaimana heat capacity, bagaimana thermal conductivity, plastic and agglutinating property, agglomerating index, swelling, ya, as fusibility, thermal conductivity. Nah, ini kan ada cukup banyak thermal property dari batu bara yang kita tahu biasanya hanya caloric value saja. Walaupun di lab itu biasanya kita juga lakukan semacam PGDTA, jadi untuk mengetahui kapan dia, jadi PGDTA itu
gravimetri, tetapi dengan panas. Jadi kalau misalnya pada awalnya dari ambien, kalian punya suatu bahan. Dari ambien, kalian panaskan, suhunya mencapai mulai 100, ada beberapa berkurang. Oh, maka ada moisture yang lepas di sana. Ya kan? Biasanya akan seperti itu. Terus dia akan gradually, nggak tajam turunnya, tiba-tiba dia akan tajam lagi. Maka ini indikasi senyawa apa yang akan lepas. Next, nah seperti itu. Itu biasanya kita lakukan thermal, ya, TGDTA seperti itu. Kemudian mechanical property yang paling sering dipakai adalah grindability. Jadi semakin tinggi grindability, sebenarnya dia mempunyai sifat yang, jadi ini akan masuk di dalam, jadi gini. Kalian akan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, itu biasanya dalam bentuk fine, ya kan? Bukan yang bongkahan gede-gede seperti itu, tidak. Nah, oleh karena itu, kalau grindability-nya ini rendah, maka kita gampang untuk grinding. Nah, itu seperti itu. Jadi, biasanya yang sering dipakai data untuk mechanical adalah grindability, thermal property biasanya hanya di caloric value, ya. Kemudian masih ada spectroscopic property di sini. Ya. Kemudian ada juga solvent property. Nah, ini yang Ibu juga jarang gunakan. Poin 9 dan 10 ini yang jarang Ibu pakai. Tetapi untuk property mechanical biasanya di grindability, property thermal biasanya mewakili adalah caloric thermal value. Kalau physical dan electrical itu biasanya cenderung ke fisik sih, hanya densitas, specific gravity, porositas dan surface area berarti harus pakai BIT seperti itu masih bisa. Kemudian mineral meter juga jarang kita pakai untuk di sana. Kemudian ultimate ini semuanya kita pakai sama proximate. Nah, mungkin seperti itu. Apakah nanti perlu Ibu share semuanya, Rizky? Kalau yang spek tadi sih saya sudah dapat, Bu. Mungkin Gampang itu. Kalau yang tahunnya nih ada yang baru, cari yang terbaru. Kalau yang lainnya kalau ada boleh. Baik, sambil nanti Ibu di Japri kapan itu ya kuisnya, terus kapan kuliah selanjutnya. Baik, Bu. Oh, okay. yang selanjutnya yang ketika sudah puasa gitu ya, Bu ya? Betul, pas banyak puasa ini loh. Baik, Bu. Karena Lebaran kita ada libur seminggu. Kemudian nanti saat ujian lagi ada kayak gitu, itu ada 2 minggu. Nah, bagi Ibu karena kelasmu ini tidak pada jam kerja, sebenarnya kita tetap ada ya boleh, mau libur ya boleh, silahkan. Ya. Oh, baik, Bu. Jadi total perkuliahan kita itu ada 19. Karena kepotong liburan seminggu untuk Lebaran, 2 minggu untuk ujian anak-anak yang mau masuk S1. Kalau buat kuisnya disetkan di malam boleh nggak, Bu? Bagi saya tidak masalah, kan kuisnya online. Mau malam kayak mau dini hari nggak masalah. Oh, oke. Asal disetkan itunya ya, Bu ya. Tapi Ibu dikasih tahu. Boleh, Bu. Itunya kapan? Nanti Ibu setkan. Online aja loh. Kecuali kalau offline ya mau nggak mau jam kerja. Ya, baik, Bu. Oke. Baik, mungkin malam ini segitu aja ya. Lainnya nanti saya share. Selamat menjalankan ibadah puasa. Aku telat tarawih. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.